Halo, assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Bismillah. تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program Tanyakan pada Ahlinya. Alhamdulillah kali ini sang pemangku acara yang membimbing acara ini ya, yang mengasuh acara sudah tergabung bersama kita. Nanti kita akan sapa yaitu Syekh Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizullah Ta'ala, dan sudah bersama kita. Nanti kita akan sapa, nanti kita akan tahu bagaimana kita bisa mendapatkan, insya Allah mendapatkan beberapa ilmu yang dalam 1 jam ke depan kita ditemani oleh beliau, insya Allah ya. Dan pemirsa Wesal TV, acara ini adalah acara Tanyakan pada Ahlinya, acara yang diproduksi oleh Muslim Project X bekerja sama dengan Wesal TV, dan ada satu lagi channel YouTube yaitu Ar-Rahmah Kuala Lumpur. Barakallahu fiik. Teman-teman di Malaysia, semoga berkenan menyaksikan acara kami dari Jakarta, Indonesia, dan tergabung dengan telekonferensi dengan kota Jember, Jawa Timur, di mana pembina acara ini ada di kota Jember, Jawa Timur, yaitu Syekh Dr. Arifin Badri. Dan alhamdulillah untuk bagi pemirsa yang ingin bertanya, kami sudah sediakan jalurnya, yaitu ke nomor telepon WhatsApp call di 0856, atau kalau Jakarta berarti plus 62 ya, gitu ya. 0856 9378 6050 ya, ada di depan saya ini nomornya, Barakallahu fiik. Kemudian jika ada terkendala sinyal, bisa juga kirim teks ke nomor tersebut, teks WhatsApp ya, atau bisa di website yang sudah kami sediakan untuk bertanya, yaitu tj.muslimproject.xyz_tanya. Itu dia ya, sudah ada di depan saya juga keterangannya. Barakallahu fiik, semoga bisa dimanfaatkan ya. Pertama disimpan dulu nomor teleponnya, kemudian cari sinyalnya bagus, kemudian telepon deh ya, gitu ya. Barakallahu fiik. Dan kita tidak berpanjang lebar, coba sekarang kita sapa Syekh yang mengasuh acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Pak Akbar. Angki. Ya, alhamdulillah. Kabar Bagaimana? sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah, Tentu. barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, Hayakallah. alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah, Syekh. Kita bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di tengah malam, yang harusnya berserengkapan dengan keluarga, masih kita ganggu deh. Ya, itulah. Ya, semoga antum Barakallahu berkenan. Ya, semoga Allah kasih pahala buat kita dalam menuntut ilmu. Ya, Amin. begitu ya, Syekh. Amin ya. Barakallahu fiik. Dan Amin. pahala dakwah Barakallahu untuk antum ya, pahala dakwah untuk antum ya, barakallahu Amin. fiik. Amin, Allahumma amin. 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 Ya Allah, Barakallahu amin, fiik. Allahumma amin. Baik, pemirsa Wesal TV, pemirsa Ar-Rahmah Kuala Lumpur, dan pemirsa channel Muslim Project X, segera kita mulai ya. Jangan lupa, bagi mereka yang ingin bertanya, masih kami sediakan nomor telepon WhatsApp yang kami selalu buka ya, untuk 1 jam ke depan, insya Allah. Ya Syekh, untuk di awal pertemuan kita ini, mau dong kita diberikan nasihat atau peringatan bagi kita semuanya, di tengah gonjang-ganjing yang ngomong sedikit tuntut, ngomong sedikit tuntut. Ini apa sih zamannya, Masya Allah ini. Gak bisa salah ngomong, mentang-mentang upload, serem ya, kayak zaman sekarang ini. Tabel ya Syekh, untuk waktunya Baik, kami barakallahu persilakan. fiik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Wesal TV dan juga channel Ar-Rahmah di Kuala Lumpur, Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat manusia sebagai sebagai makhluk yang istimewa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga dan neraka untuk mereka. Surga bagi hamba-hambanya yang beramal baik, dan neraka bagi hamba-hambanya yang berbuat kemaksiatan. Kalau kita hari ini kita merasa heran dengan adanya orang-orang yang tadi seperti dinyatakan sedikit-sedikit
diajukan ke aparat, diajukan gugatan, maka sejatinya ini bukan hal yang baru. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak menunggu laporan dari hambanya atas ucapan ataupun perbuatan sebagian kita kepada yang lain. Bahkan Allah telah menyiapkan para petugas, para malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat, menghitung ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia itu mengucapkan satu ucapan kecuali di sisinya ada malaikat raqib yang mengawasi, atid yang juga mencatat, menghitung ucapannya. Nabi SAW banyak sekali memberikan warning, peringatan kepada kita semua agar kita senantiasa selektif, tidak sembarang bertutur kata, tidak sembarang berbuat, tetapi semua itu diperhitungkan. Semuanya kita pikirkan, apakah ucapan yang kita ucapkan itu baik, membawa manfaat, atau sebaliknya, ucapan itu buruk dan dapat mencelakakan kita sendiri sebelum mencelakakan orang lain. Rasulullah SAW memberikan kaidah dengan bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bertutur kata yang baik. Kalau tidak mampu bertutur kata yang baik, lebih baik dia diam. Diamlah. Kenapa demikian? Karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbincangkan, itu pasti akan dituntut. Kalaupun tidak ada manusia yang menuntut, karena tidak ada manusia yang merasa dirugikan, maka Allah yang menuntut kita, memintai kita pertanggungjawaban. Apakah ucapan itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau ucapan itu dimurkai? Karenanya seorang muslim harus selektif dan menjaga lisannya agar tidak mengucapkan kecuali yang baik, agar tidak bertutur kata kecuali yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi SAW berpesan kepada sahabat Mu'adz ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku dullani amalin yudkhilunil jannah." Ajarkan kepadaku amalan yang dapat mengantarkanku, dapat memasukkanku ke dalam surga. Di akhir kisah, Nabi SAW mengakhiri pesannya kepada sahabat Mu'adz, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, amsik alaika hadza," kata beliau. "Wahai Mu'adz, sudikah engkau aku ajari kunci dari semua rahasia, semua kiat untuk masuk surga, yaitu jaga lisanmu." Sambil Nabi SAW memegang lisan beliau, lidah beliau mengatakan, "Jaga ini," yaitu lisanmu. Ya. Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu heran, terkejut. Sebegitu pentingkah kita harus menjaga lisan? Sehingga beliau bertanya, "Ya Rasulullah, anuhasabu fima natakallamu bih?" Ya Rasul, apakah kita akan dihisab atas semua yang kita ucapkan? Sahabat Mu'adz semula heran, seperti halnya kita heran. Apakah setiap ucapan kita harus dipertanggungjawabkan? Bukankah kita berbicara seringkali untuk bergurau, untuk mengisi waktu kosong agar tidak kaku, agar tidak gersang suasana, untuk meramaikan suasana? Ya, maka Nabi SAW menjawab, "Thaqilatka ummuk wa hal yakubun nas."
ala wujuhim aw qala ala manakhirihim finnari illa hasaidu alsinatihim. Mu'ad, betapa ruginya kamu, betapa ruginya ibumu, sudah sedewasa ini kamu belum sadar juga bahwa amalan atau hal yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam neraka adalah lisan mereka. Adakah amalan yang paling sering menjerumuskan manusia ke dalam neraka kecuali amalan lisan mereka sendiri? Karena itu, saya sangat sepakat, saya sangat setuju agar kita itu selektif. Medsos kita, dunia kita sudah terlalu sesak, terlalu penuh dengan berita-berita hoax, dengan janji-janji palsu, dengan berita-berita bohong, penyesatan opini, pemutarbalikan fakta, dan lain sebagainya. Semua itu, kalaupun tidak dituntut di dunia, pasti akan dituntut di akhirat. Karenanya kita tidak perlu heran, karena memang tidak satupun ucapan, tidak satupun perbuatan yang kita lakukan, kecuali kelak akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Karenanya, pemirsa dimanapun Anda berada, Wisal TV dan juga channel Ar-Rahmah, mari sebagai seorang mukmin kita sadari bahwa ucapan kita itu bagian dari amalan yang bisa jadi dengan sepatah kata yang kita ucapkan kita tersungkur ke dalam neraka jahanam, atau sebaliknya dengan sepatah kata yang kita ucapkan kita diberi kesempatan mendapatkan karunia dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah bersabda, "Innar rajul la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah." Bisa jadi seorang itu mengucapkan satu kalimat yang Allah ridhai. Ternyata dengan sekalimat tersebut, satu kata tersebut, dia masuk dalam surga. Dan sebaliknya, bisa jadi ada sepatah kata, inna rajula yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan. Mengucapkan satu kalimat atau satu kalimat ya, sepatah kata yang dianggap remeh, la yulqi laha balan, anggap remeh, min sakhatillah, namun ucapan itu Allah murkai. Allah murka dengan ucapannya tersebut. Ucapan yang bohong, ucapan yang kotor, ucapan yang keji. Sehingga yahwi biha fin nari sab'ina kharifan. Gara-gara sepatah kata itu, dia diceburkan ke dalam neraka sedalam 70 tahun. Alias selama 70 tahun lamanya, dia terus terombang-ambingkan, terus terjun ke dalam lubang neraka. Tidak kunjung sampai ke tempat dia diazab kecuali setelah 70 tahun lamanya. Sangat dalam dia terjerumus ke dalam neraka. Karena andai umat Islam hari ini sadar tentang betapa buruk ucapan yang mereka ucapkan, betapa bahayanya ucapan yang mereka katakan, niscaya mereka akan memilih dia membisu. Karenanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun yang sadar bahwa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hari yang padanya kita akan dituntut, dihisab, maka hendaknya dia hanya memilih satu dari dua opsi, berbicara yang baik atau diam. Sebagian ulama salaf dahulu mengatakan, "Law alimal insanu anna kalamahu min amalih udda kalamu." Andai kita itu sadar bahwa ucapan kita itu bagian dari amalan, niscaya kita akan minim berbicara. Niscaya kita akan minim berbicara, sedikit berbicara. Kenapa? Karena kita sadar ucapan kita itu bagian dari amalan dan amalan itu akan dihisab.
Ya, semoga ini menumbuhkan kesadaran kita agar kita tidak mudah-mudah berbicara, menuduh, membuat pernyataan, dan kalaupun kita sekedar menukil, menceritakan, maka kita pun harus selektif. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup sebagai bukti valid, bukti yang nyata bahwa seseorang itu pendusta bila dia itu ceroboh, menukil, menceritakan, menyampaikan semua yang dia dengar, semua yang dia baca, semua yang dia lihat. Karena tidak semua informasi yang sampai kepadanya atau yang dia lihat itu kemudian valid. Bisa jadi itu kamuflase, bisa jadi itu palsu, bisa jadi dia salah paham, bisa jadi dia salah mendengar, bisa jadi dia salah melihat, dan seterusnya. Karena itu hendaknya kita selektif, cross check. Karena seorang mukmin bukanlah genderang yang apapun yang memukulnya pasti berbunyi. Seorang mukmin itu selektif. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau ada orang fasik, orang yang tidak kredibel menyampaikan satu informasi, hendaknya kalian tabayyun terlebih dahulu. Hari ini terlalu banyak medsos, terlalu banyak media yang menyampaikan berbagai macam informasi yang validasinya kita tidak tahu. Akhirnya kita terjebak dengan slogan yang itu tidak islami. Mereka mengatakan we care, we share. Karena kami peduli maka kami share, kami sebar ulang. Ini bukan prinsip Islami. Prinsip Islamnya adalah tabayyun. Kita cross check, baru kemudian kita sampaikan. Tidak semua yang kita dengar, yang kita baca itu kemudian kita share ulang. Sampai kita betul-betul tahu bahwa yang akan kita share, yang akan kita ceritakan itu nyata dan valid ya. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum, Syekh. Jadi kuncinya adalah tabayun ya. Ada telepon teman-teman. Coba kita sapa penelponnya. Assalamualaikum Wesal TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Eza di Bogor. Silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, Ustadz, apa yang harus kita Ya. perbuat dengan benda-benda yang dulu pernah kita beli dengan uang riba? Misalnya seperti Baik. motor dan rumah. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu Baik, fiik. Baik, riba Bapak. itu dengan cara berhutang atau kita menghutangi orang dengan berbunga. Iya. Baik, Tafadhol, sudah Ustaz. putus ya. Iya, udah putus. Baik, barakallahu fiik wa ataqakumullah kepada Ibu Eza di Bogor. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Iya. Uang riba di masyarakat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Ibu menghutangkan uang kepada orang lain dengan bunga. Sehingga uang Ibu semakin hari semakin bertambah. Ada bunga. Iya. Ya, maka ini haram hukumnya. Kenapa? Karena itu adalah riba. Iya. Nah, kalau sudah bertaubat, sudah menyesal, apa yang harus dilakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun." Kalau kalian telah bertaubat, maka pungutlah pokoknya saja dan hapuskan bunganya. Dengan cara ini kalian tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi, adil. Ya, kembali pokok, kembali modal. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terzalimi. Ini kalau belum terjadi. Namun yang dipertanyakan adalah sesuatu yang sudah berlalu. Dia mendapatkan bunga hingga punya kekayaan yang berlipat ganda dan kemudian dia membeli aset. Ada kendaraan, ada rumah, dan yang lainnya. Apa yang harus dilakukan? Mayoritas ulama mengatakan bahwa harta-harta yang didapat dengan cara haram semacam ini harus dikembalikan kepada yang berhak menerima kalau itu ketahuan. Kalau tahu misalnya yang kita hutangi si A dan dia membayar bunga yang cukup banyak, akhirnya kita bisa membeli kendaraan dengan bunga tersebut, maka kita kembalikan aset tersebut. Kita sampaikan kepada mereka bahwa ini sejatinya adalah aset kalian, harta kalian, saya kembalikan.
dan saya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa harta yang telah kita dapat semacam ini, apalagi harta-harta tersebut tidak spesifik pemiliknya. Karena biasanya rentenir itu menghutangkan kepada banyak orang sehingga dia sendiri seringkali sudah tidak tahu siapa saja mereka. Iya, iya. Maka harta-harta yang semacam ini, kalau kita sudah bertobat boleh dimanfaatkan. Tidak harus disedekahkan, tidak harus dikembalikan. Karena pemiliknya tidak lagi ketahuan. Adapun kalau pemiliknya itu masih ketahuan bahwa si fulan dan si fulan, maka harta itu harus dikembalikan. Seperti pendapatnya mayoritas ulama. Dan pendapat ini, wallahu ta'ala secara tinjauan dalil cukup kuat ya. Karena pelaku rentenir dahulu itu juga banyak dan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengembalikan apa yang sudah didapat. Bahkan paman beliau sendiri, Abbas ibn Abdul Muttalib, ya, karena beliau hidup di Makkah bersama orang-orang Quraisy, sama orang kafir, walaupun beliau sudah masuk Islam jauh hari, namun karena beliau masih hidup di tengah-tengah Quraisy sehingga kapasitas keilmuan beliau tidak seperti sahabat-sahabat yang hidup di kota Madinah bersama Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi SAW berhaji wada, beliau masih mendapatkan bahwa Abbas itu masih menjalankan praktek riba, menghutangkan uang dengan bunga. Maka ketika hajatul wada, Nabi SAW bersabda di Arafah, pada Arafah, bahwa ribal jahiliyah wa kullu riba mawdu'un tahta qadami. Semua praktek riba itu gugur demi hukum, batal demi hukum. Sampai pun riba keluarga kami itu Abbas. Mawdu'un kulluh. Semua itu gugur, batal demi hukum. Sehingga dalam kisah ini Nabi SAW tidak memerintahkan Abbas paman beliau untuk menghitung ulang berapa keuntungan yang pernah beliau dapat dari praktek menghutangkan uang dengan cara berbunga ya. Namun beliau hanya menghentikan yang belum dipungut, tidak lagi boleh dipungut, yang sudah Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk kembalikan. Ini opsi pertama atau kemungkinan pertama, bila ibu tadi adalah semula mengutangkan uang dengan berbunga sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Kemungkinan kedua adalah yang ditanyakan adalah perihal orang yang dulu membeli aset, kendaraan, rumah, dan lainnya dengan cara berhutang kepada bank, berhutang kepada rentenir, dan akhirnya berhasil melunasi. Ya, berhasil dilunasi cicilan kredit kendaraannya di bank, kredit kepemilikan KPR-nya juga sudah berhasil lunas. Apakah ini haram untuk digunakan? Tidak, itu halal digunakan. Karena harta itu dibeli dengan uang sendiri. Ya, karena kita bayar setiap bulan pokok dan bunganya. Sehingga itu adalah hasil dari kerja kita sendiri. Maka itu halal. Walaupun kita telah menjadi partnernya rentenir. Alias kita menjadi partner. Sehingga rentenir berbuat dosa dan kita menyetujuinya menjadi partnernya, maka kita berdosa. Namun sebagai debitur, pihak yang berhutang, kita tidak mendapatkan pertambahan harta, tetapi justru harta kita berkurang. Kita berada di pihak yang terzolimi, bukan yang menzolimi. Namun demikian, karena kita berpartner, menjadi partner dalam praktek dosa, kita berdosa. Sehingga kalau ini yang terjadi, maka aset-aset yang sudah terlanjur dibeli dengan cicilan berbunga, KPR atau kendaraan cicilan otomotif, elektronik dan lainnya, itu halal untuk kita gunakan. Namun kita tetap sekali lagi wajib bertaubat kepada Allah SWT atas praktek-praktek riba yang pernah kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Syekh atas peringatannya untuk kita semua. Semoga berhati-hati. Dan ada penelpon lagi, coba kita sapa.
Ya, kita nantikan dulu dengan nama siapa. Assalamualaikum Basal TV. Ya, Umu Yodi, Masya Allah. Ya, Umu Yodi, mohon televisinya, gadgetnya untuk mendengar acara kecilkan dulu suaranya ya. Iya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, begini Ustadz, izin bertanya untuk titipan pertanyaan dari teman. Begini Ustadz, apa hukumnya suami yang mentalak 3 istrinya dengan sekali ucap karena bertengkar hebat dan istrinya melempar barang mengenai suami dan suaminya marah besar berkata, aku talak 3, kau posisinya istri sedang haid. Sebelumnya pernah cerai dan rujuk juga pernah ajukan khuluk ke suami. Apakah jatuh talak 3-nya Ustaz? Baik. Begitu Ustaz. Ya, jazakallahu khairan Umu Yodi. Ya, sudah telepon ke Basal TV. Silakan. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya. Tadi Ummu Yodi belum menjelaskan apakah khuluknya itu sudah sah, sudah pernah diakui sehingga terjadi praktek pengembalian mas kawin Ya. atau belum. Namun saya akan jelaskan 2 opsinya. Opsi pertama, kemungkinan pertama, dia pernah khuluk dan khuluk itu betul-betul telah terjadi. Ya, maka khuluk ini tidak dianggap sebagai perceraian. Oh. Walaupun pernah terjadi perpisahan, menurut pendapat yang lebih rajih, yaitu pendapat mazhab Syafi'i, khuluk bukan talak. Namun sebagian ulama, bahkan ini pendapat mayoritas ulama mengatakan khuluk itu talak. Akan tapi karena mazhab yang dianut di Indonesia dan juga itu pendapat yang lebih kuat, bahwa khuluk itu tidak terhitung sebagai talak walaupun terjadi perpisahan antara keduanya. Karena khuluk itu pembatalan akad dari pihak wanita. Sedangkan talak itu pemutusan akad dari pihak laki-laki. Sehingga tadi disampaikan dulu pernah bercerai, 1 kali cerai. Yang sekarang terjadi persengketaan hebat sampai lempar barang dan seterusnya, maka suami marah dan istri dalam kondisi haid. Ya, sebagian ulama menyatakan bahwa talak yang diucapkan dalam kondisi marah dan dalam kondisi istri sedang haid itu tidak sah alias batal demi hukum. Oh, ya, ya. Namun pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapatnya mayoritas ulama, bahwa talak itu memang normalnya diucapkan dalam kondisi marah. Iya. Karena orang yang dalam kondisi harmonis, Nggak dalam mungkin. kondisi senyum-senyum, dalam kondisi happy, kemudian menceraikan, justru ini tidak jatuh cerainya. Kenapa? Karena berarti dia telah atau sedang mengalami gangguan mental. Orang lagi happy kemudian menceraikan. Ini berarti bukti bahwa dia dalam kondisi gangguan mental. Kalau yang mengalami gangguan mental, maka perceraiannya tidak pernah sah. Iya. Sehingga normatifnya namanya cerai, ya kondisi kalau kita buat skala dari 100%, maka 80-90% itu perceraian dalam kondisi cekcok, sengketa, dalam kondisi marah. Iya. Mereka kemudian datang ke pengadilan, biasanya di pengadilan itu hanya formalitasnya. Sedangkan di rumah ketika cekcok atau di tempat kerja atau dimanapun ketika cekcok, biasanya suami sudah mengucapkan kata-kata cerai. Sehingga sebagian ulama mengatakan fatwa atau pendapat yang mengatakan bahwa cerai yang diucapkan dalam kondisi marah itu tidak sah. Itu berdampak pada menyempitkan atau menganggap bahwa atau sulit rasanya
terjadi perceraian yang sah karena mayoritas kondisi perceraian itu diucapkan dalam kondisi Emosi. marah, dalam kondisi emosi, Iya. ya. Sehingga selama kesimpulannya selama dia masih bernalar sehat, masih bisa mengetahui siapa yang ada di depannya, ya tidak sampai dalam kondisi ya dia betul-betul masih berakal sehat, tahu konsekuensi ucapannya, maka perceraiannya tetap sah. Walaupun karena dia dalam kondisi haid, dosa suami menceraikan istri dalam kondisi haid. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceraikan istrinya di saat istrinya sedang haid. Maka Nabi SAW menegur dan memerintahkan agar Abdullah bin Umar merujuk kembali istrinya. Kalau kemudian nanti telah suci, diperintahkan untuk ditahan sampai haid selanjutnya, dan kemudian suci, kalau memang masih ingin menceraikan, barulah itu masa menceraikan yang halal. Nah kemudian sebagian perawi bertanya kepada Ibnu Umar, apakah perceraian beliau yang terjadi pada masa haid istrinya itu dihitung sebagai perceraian? Ibnu Umar menjawab, hal min buddin, emang ada alasan untuk tidak menghitungnya sebagai perceraian. Ya. Dalam kasus lain ketika ada orang yang menceraikan istrinya untuk kali ketiganya dalam kondisi istrinya haid, datang kepada Ibnu Umar karena dia pernah mendengar isu bahwa menceraikan dalam kondisi haid itu tidak jatuh. Sehingga ia berklarifikasi kepada Ibnu Umar, menanyakan kejadian yang pernah beliau alami sendiri. Maka Ibnu Umar menjawab, dulu Nabi SAW memerintahkan untuk merujuk istriku karena aku masih punya hitungan talak. Alias itu baru kejadian pertama dalam hidupku. Sehingga aku merujuknya dengan porsi rujuk yang masih tersisa yaitu 2 kali. Karena masing-masing suami punya 3 kali. Ya, 3 kesempatan untuk menceraikan. Setelah 3 kali baru terjatuh talak bain. Ya. Nah Ibnu Umar diperintahkan untuk merujuk karena beliau masih punya sisa kesempatan, sisa peluang untuk menceraikan. Sedangkan engkau sudah tidak lagi punya karena ini adalah kali ketiga engkau menceraikan istrimu. Sehingga istrimu tidak lagi bisa engkau rujuk. Ini riwayat ini menguatkan pendapat mayoritas ulama bahwa talak di masa haid selama suaminya masih berakal sehat, paham siapa istrinya, paham konsekuensi ucapannya, maka talak itu dianggap jatuh secara tinjauan fikih. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Syekh. Seperti itu ya, jadi hati-hati, jadi sadar siapa yang dikatakan bersama dengan siapa, bicara dengan siapa, ya udah terima konsekuensi ya. Dan ini sudah ada telepon baru lagi dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Faisal TV. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya, Bapak. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Semoga selalu diberi perlindungan untuk Ustadz dan keluarga. Amin. Saya punya Amin, ya. situasi 2 hal. Yang pertama itu, sebagai contoh kita order GoFood dan mendapatkan promo, kemudian bayarnya pakai GoPay atau mekanisme bisa pembayaran yang lain. Dan promonya berlaku semua metode pembayaran, tidak spesifik untuk GoPay saja. Kemudian yang kedua, penggunaan gratis transfer ke semua bank pada aplikasi Bank Jago Syariah tiap bulannya sebanyak 3-4 kali. Terus? Halo? Halo? Lanjut? Halo ya, lanjut. Halo? Ya. Baik. Apakah terdengar suara? Bisa terdengar. Lanjut. Silakan. Ya, jadi intinya ada 2 pertanyaan. Baik, Pak. Ada Sudah 2 kasus. tertangkap saja. Pesannya sudah tertangkap. Yang pertama, sudah sampai ya? Ya, sudah. Terima Ya, kasih. Sudah, oke. ya. Terima kasih sudah telepon ke Muslim Project X dan Faisal TV. Insya Allah kami Baik, jawab. barakallahu fiik wa asabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada penanya, keluarga dan juga seluruh pemirsa
dimanapun Anda berada. Ya. Para pakar fikih menjelaskan bahwa praktek-praktek diskon, bonus yang terjadi pada dompet virtual. Ketika kita bertransaksi menggunakan dompet virtual, Ya. apapun merek dan sistemnya, Ya. selama itu hanya diberikan kepada orang yang punya saldo. Nah, Sebelum untuk mendapatkan diskon itu berarti kita harus isi saldo kita terlebih dahulu, harus transfer dulu di rekening ataupun dompet virtual di akun kita, baru kemudian bisa mendapatkan potongan ataupun diskon atau hadiah. ya. Namun kalau kita transfer pembayaran dengan akun lain, dengan rekening lain, walaupun itu rekening pribadi kita, maka tidak dapat. Praktek semacam ini adalah riba. Ya. Karena ketika kita mentransfer sejumlah dana ke akun kita di aplikasi tersebut, di dompet virtual tersebut, maka status uang kita di dompet virtual itu statusnya adalah kredit atau piutang ya. Ya. Itu adalah piutang Ya. ya yang boleh kita klaim, boleh kita minta kapanpun kita suka. Sehingga walaupun saldo itu baru saja masuk dan kemudian kita gunakan untuk transaksi, Ya. maka statusnya tidak berubah karena statusnya itu adalah piutang kita kepada pihak penerbit atau pemilik aplikasi. Ya. Ya, ketika dipersyaratkan transaksinya harus menggunakan potong saldo di dompet virtual kita, maka itu adalah riba sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Namun bila diskon ataupun hadiah, potongan harga atau undian itu diberikan kepada semua yang bertransaksi pada periode waktu tertentu, misalnya pada tahun baru, pada hari raya, dan seterusnya. Baik menggunakan akun kita ataupun transfer lewat rekening di bank ataupun yang lain, Ya. maka akan dapat, maka ini halal, ini adalah promosi. Ya. Mereka perusahaan itu menggunakan dana promosi mereka untuk memberikan diskon demi menarik Pelanggan. pengguna baru, Ya. pelanggan baru, ataupun meningkatkan loyalitas kepada pelanggan-pelanggan yang sudah memiliki akun. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan Transfer Bang Ki, tolong gratis. diingatkan. Transfer gratis. ya di sebagian bank ya, Ya. ataupun di sebagian aplikasi. Iya. Ya, kalau transfer gratis ini diberikan kepada semua orang sama ya, Ya. diberikan kepada semua orang, baik yang sudah punya saldo ataupun itu pembuka rekening baru, memang lembaga tersebut tidak memungut biaya administrasi, Ya. maka insya Allah tidak masalah. Boleh. Karena itu tidak dikaitkan dengan saldo di rekening kita. Namun kalau itu hanya diberikan kepada nasabah-nasabah yang sudah memiliki saldo di rekeningnya untuk meningkatkan loyalitas dan seterusnya, maka ini juga termasuk riba. Karena mereka memberikan dana tersebut atau potongan tersebut sebagai apresiasi terhadap dana yang mengendap di rekeningnya. Ya. Dan ini adalah dana yang kita ada di akun kita itu adalah piutang ya, dan itu berarti riba. Sesuai dengan kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap keuntungan yang didapat oleh pemberi piutang maka itu adalah riba. Ya. Namun kalau sekali lagi keuntungan itu diberikan kepada semua orang seperti yang diberikan kepada semua nasabah pada saat membuka rekening pertama kali. Kadang diberi
pulpen, payung, Iya. diberi gelas mug atau sejenis. Iya. Kadang juga diberi saldo minimal langsung masuk ke dana kita atau rekening kita langsung misalnya 50.000, 100.000. Maka dana tersebut itu bukan riba karena itu diberikan sebelum kita memiliki saldo di bank mereka. Ya, wallahu taala alam. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik Syekh atas peringatan untuk kita semua. Zaman sekarang tuh kemana-mana kayak gampang gitu pinjam uang ya. Nah, kemudian Betul. ini, kemudian ada pertanyaan lagi kita baca dari website. Ini pertanyaan datang dari hamba Allah di Jakarta. Begini bunyinya. Seorang perempuan sepertinya ini tampaknya. Izin bertanya, Ustadz, saya sudah menikah. Selama ini saya tidak pernah tahu pekerjaan suami. Kegiatan suami di luar rumah, bahkan harta suami disimpan di mana saya tidak tahu. Bahkan harta suami disimpan di mana saya tidak tahu. Dan apakah yang suami saya lakukan itu dibenarkan secara agama? Tanda tanya. Gaji suami saya tidak pernah ingin tahu karena memang bukan hak istri. Namun untuk pekerjaan suami, apakah saya juga tidak boleh tahu? Tanda tanya lagi. Terus apakah pekerjaan itu rahasia pribadi? Tanya-tanya. Bagaimana jika saya sudah mempunyai anak dan bekerja? Apakah orang tua tidak boleh tahu pekerjaan anak juga? Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada penanya, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bahwa secara tinjauan hukum memang tidak ada dalil yang mewajibkan tahu ataupun mengharuskan suami memberitahu. Namun tentu kalau kita tinjau dari keharmonisan rumah tangga, maka sepatutnya rumah tangga itu ada keterbukaan. Iya. Walaupun itu bukan wajib harus membuka semua data, tidak harus juga. Tetapi sampai level pekerjaannya apa, aktivitasnya apa, tidak tahu, tentu ini tidak menggambarkan kondisi yang kaku ya. Iya. Sepatutnya suami terbuka dan istri pun kalaupun bertanya juga dijawab dengan baik-baik. Kenapa? Karena istri itu bukan hanya sekedar pemuas nafsu, tempat singgah saja, tetapi dia adalah teman hidup kita, tempat kita sharing, tempat kita mendapatkan masukan, tempat kita mencurahkan lelah letih kita. Iya. Rasulullah Allah SWT berfirman, litaskunu ilaiha, ya, kami ciptakan istri kalian agar kalian itu mendapatkan ketenangan. Ketika suami pulang ke rumah juga tidak mau berbagi rasa, bahkan takut berbagi rasa, berbagi cerita, maka saya yakin suami juga tidak merasakan kenyamanan di situ. Iya. Ada ketakutan, Iya. ada kekhawatiran. Jangan sampai istriku tahu, jangan sampai istriku mengerti aku di mana, dengan siapa, pergi untuk apa aktivitasnya. Iya, iya. Tentu ini juga tidak nyaman bagi suami. Betul. Istri pun juga tentu tidak nyaman. Iya. Masa sebagai istri tidak tahu menahu dan juga tidak, bahkan ketika pun bertanya tidak dikasih tahu. Iya. Ini kondisi yang sangat gersang sekali. Gersang. Ya, kondisi yang sangat gersang. Iya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika beliau menghadapi kondisi yang sulit dalam hidup beliau SAW, yaitu ketika beliau menerima wahyu, pengalaman yang begitu menakutkan. Bertemu dengan malaikat pertama kali, dipeluk dengan kuat sampai Malaikat. sesak, dan beliau seakan-akan beliau akan mati, tidak bisa bernapas. Kemudian tiba-tiba disampaikan wahyu dari Allah SWT langsung, kondisi yang begitu horor, begitu menakutkan, sehingga beliau pulang dalam kondisi kedinginan, menggigil, ketakutan. Beliau khawatir jangan-jangan aku ini dah kesurupan atau gila gitu. Karena mengalami satu kejadian yang di luar perhitungan beliau, dan juga tidak ada yang pernah mengalami pengalaman semacam itu. Maka beliau pulang dalam kondisi menggigil dan mengatakan zamiluni, zamiluni, selimuti aku, sampai beliau tuh kedinginan saking takutnya. Dan kemudian beliau menceritakan pengalaman yang terjadi dengan diri beliau kepada istri tercinta, Khadijah. Dan subhanallah, Khadijah betul-betul menjadi sosok istri yang luar biasa.
Ya, Masya Allah. Kalla la yuzikallahu abadan. Setelah mendengar cerita suami beliau dengan detail, beliau meyakinkan suami beliau itu Nabi SAW mengatakan, sungguh demi Allah, mustahil, tidak mungkin Allah itu membiarkan engkau celaka. Karena engkau ini orang baik. Ya. Engkau tasilur rahim, menyambung silaturahim. Tuksibul makdum, makdum, menyantuni orang yang miskin. Wa tuksibu fina wa takunu fi nawaibil haq. Engkau selalu hadir dalam momentum-momentum kebenaran, membela kebenaran dan seterusnya. Tidak mungkin orang yang sebaik engkau ini akan Allah binasakan, Allah sesatkan, Allah celakakan, tidak mungkin. Kemudian beliau membawa suami beliau Nabi SAW ke konsultan seorang ahli kitab, Waraqah bin Naufal, paman beliau sendiri, paman Khadijah, untuk mendapatkan saran, mendapatkan masukan agar beliau lebih tenang dengan pengalaman spiritual perdana dalam hidup beliau ini. Dan ternyata konsultannya ini adalah orang yang tepat, Iya. seorang ahli kitab, dan betul-betul bisa memberikan ketenangan, memberikan saran dan jawaban yang jelas bahwa orang yang beliau temui itu bukan manusia, itu adalah malaikat. Masya Allah. Maka bin Naufal segera bisa menebak bahwa itu malaikat. Sehingga beliau langsung memberikan saran, andai lau kuntu jazaan id yukhrijuka qaumuk, wahai Muhammad, andai aku masih hidup di saat engkau diusir oleh kaummu, niscaya akan aku bela engkau. Sehingga Nabi SAW heran, apakah umatku, masyarakatku, saudara-saudaraku di Mekah ini akan mengusir aku? Kata Waraqah bin Naufal, tidak seorang pun yang berjumpa dengan malaikat Jibril alias menerima wahyu dari Jibril kecuali diusir oleh kaumnya. Iya. Ini pasti terjadi. Sehingga dengan solusi yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan Khadijah ini, Nabi SAW semakin mantap, semakin tenang bahwa beliau tidak mengalami gangguan jiwa. Iya. Beliau tidak kesurupan jin. Tetapi beliau betul-betul mendapat kehormatan, diangkat sebagai seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. dan ini peran istri beliau. Ya. Ya, peran Peran istri istri. beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, dan masih banyak lagi momentum bagaimana idealnya hubungan rumah tangga suami dan istri. Namun kalau ternyata karena satu atau lain hal suami tidak menceritakan karena bisa jadi dia sudah punya istri sebelumnya, agar tidak ribut dengan istri pertama dan seterusnya, maka tidak perlu kita memaksakan diri, syukuri saja dan nikmati. Berhusnudzon, semoga profesi suami itu halal, ya, dan kemudian fokus pada bagaimana membangun rumah tangga Anda secara harmonis, dan fokus bagaimana Anda melayani suami, berbakti kepada suami, serta bagaimana Anda berfokus membangun, mengajak suami untuk bergandengan tangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, sehingga rumah tangga Anda bersama beliau rumah tangga yang baiti jannati, rumahku adalah surga taala. Amin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah Syekh. Kemudian alhamdulillah kita dapat jadi berhusnuzon yang intinya ya Syekh ya, berhusnuzon istri kepada suami. Kemudian ini pertanyaan datang dari Andika Putra di Denpasar, Bali. Begini bunyinya. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya kuis berhadiah seperti acara cerdas cermat? Nah, murni hadiah karena menjawab suatu soalan yang mana pesertanya harus banyak membaca dan mengetahui pemahaman tentang pertanyaan kuis tersebut. Tidak ada unsur diundi dan sebagainya. Hanya siapa yang paling cepat menjawab akan diberikan hadiah. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan katsiran, gitu katanya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada penanya, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau undian atau kuis itu tanpa harus membayar, pesertanya misalnya kalau itu
misalnya dalam sebuah kajian, Ya. kemudian pemateri memberikan pertanyaan yang bisa menjawab dapat hadiah, dan kajian itu free, cuma-cuma, maka itu halal hukumnya. Halal hukumnya, tidak masalah. Namun, kalau untuk bisa mengikuti undian itu, mereka harus membayar kupon terlebih dahulu, mendaftar dan membayar sejumlah uang, maka ini adalah bentuk praktek perjudian. Ya, sehingga kalau seorang guru, seorang pemateri, penceramah di dalam majelisnya, dia membawa hadiah yang bisa menjawab diberi hadiah, maka itu halal. Kalau untuk ikut dalam kajiannya itu free, ya, cuma-cuma, tidak ada syarat berbayar. Namun kalau harus berbayar, sebagaimana di sebagian pengajian itu untuk bisa ikut pengajian harus membayar. Nah, Maka praktek semacam ini bagi yang bisa menjawab dapat hadiah, peserta paling cepat mendapatkan diskon, atau kemudian nanti akan diundi, dari peserta akan muncul 3 orang nominator yang akan mendapatkan hadiah, maka ini adalah bentuk judi yang haram. Karena intinya akan ada orang-orang yang berharap mendapatkan hadiah dengan cara membayar, karena tentu biasanya hadiahnya itu jauh lebih berharga, lebih besar nilainya dibanding uang Uang yang pendaftaran atau keikutsertaannya. Dan ini adalah bentuk dari perjudian. perjudian. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu Syekh. Ya, kemudian alhamdulillah begitu ya aturannya, dan ada detik terakhir datang penelpon, coba kita sapa. Taib. Assalamualaikum. Oh, Taib. Dengan Waalaikumsalam Ummu Yadi. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Yadi, ada yang mau ditanyakan kembali. Silakan. Iya. Afwan, Ustadz mau nanya lagi. Ya. Begini Ustadz, Ya. pertanyaannya kadarullah, kami mengalami masalah ekonomi, punya usaha donat, kadarullah kondisi seperti ini omset menurun. Ikhtiar jalur langit sedang kami usahakan maksimal. Usaha duniawi kami mengandalkan dari jualan donat. Kalau kita dilarang bersandar kepada selain Allah, harus menunggu pertolongan Allah. Apakah ikhtiar pinjam kepada saudara atau teman itu berarti sama dengan bersandar dan minta tolong kepada makhluk, Ustadz? Begitu Ya. Ustadz pertanyaannya. Taib. Baik. Masya Allah. Baik, Apa yang barakallahu fiik wa taqabbal kepada Ummu Yadi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Cara berpikir hitam atau putih semacam ini adalah cara berpikir yang menjadikan kita terjebak dalam kesulitan sendiri. Iya, iya. Ya, karena opsinya bukan hanya berdoa saja atau meminta pertolongan pada orang lain dan itu dosa. Opsinya tidak seperti itu. Masih ada opsi lain, bahwa berhutang namun tetap tawakal kepada Allah tanpa menggantungkan harapan kepada yang memberi hutang, itu opsi ketiga. Ada opsi selanjutnya, kita punya aset yang bisa dijual untuk menambah modal. Ini adalah opsi. Dan opsi yang lebih cerdas, bahwa usaha yang sedang seret, alias ketika konsumen sedang turun karena memang banyak kompetitor, banyak penjual donat yang sama, atau memang daya beli masyarakat yang turun, namun kita tidak beradaptasi dengan produk yang berbeda, dengan harga yang lebih terjangkau, dengan skema pemasaran yang berbeda, maka ya kondisinya akan sulit untuk kita bisa bangkit kembali. Iya. Kreativitas dan inovasi dalam usaha itu harus dilakukan. Kalau hari ini harga donat kita misalnya terhitung mahal bagi kantong kebanyakan orang yang sedang mengalami kondisi ekonomi yang sulit, berjualan juga sama, Iya. konsumennya menurun, Iya. kemudian kalaupun tidak berjualan, bahkan banyak yang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Tentu orang-orang yang dalam kondisi macam ini akan mengoreksi gaya hidupnya, belanjanya. Iya. Kalaupun hobi makan donat, ya bisa jadi tidak lagi membeli donat, tapi membuat donat sendiri di rumah. Mm-mm. Terlalu banyak tutorial membuat donat di rumah. Maka saran saya yang pertama,
buatlah kajian. Apa yang terjadi dengan bisnis Anda? Kalau ternyata konsumen Anda yang turun, kemudian solusinya yang Anda lakukan adalah mencari pinjaman untuk menambah produk, maka ya tidak mendatangkan solusi. Karena bagaikan orang mengalami sakit mata namun yang diobati kakinya, ya tidak akan sembuh. Karena problem Anda adalah berkurangnya market, berkurangnya konsumen. Iya. Maka solusinya adalah langkah inovatif apa yang harus Anda lakukan untuk mengembalikan misalnya market, mengembalikan konsumen atau mendapatkan konsumen baru. Sehingga buatlah varian yang lebih terjangkau, buatlah strategi marketing yang lebih inovatif, kreatif, sehingga akan menarik kembali konsumen. Ya, kita ingat kemarin waktu COVID, betapa banyak brand-brand yang sudah terkenal memutar otak dengan cara jemput bola. Iya. Jualan di pinggir jalan, padahal mereka punya outlet yang mewah. Tapi mereka jualan di pinggir jalan. Iya. Dengan kemasan yang lebih kecil. Ya. Bahkan ada layanan antar dan bahkan ada tim marketing keliling dengan motornya. Iya. Dengan kemasan yang lebih murah. Ya. Iya. Ini adalah trik-trik yang harus dilakukan. Maka saran saya yang pertama, lihatlah, kajilah apa sebetulnya yang sedang terjadi dengan usaha Anda. Apakah Anda kurang modal atau Anda kekurangan konsumen? Maka kalau yang terjadi, konsumen Anda yang menyusut, pasar Anda yang berkurang karena adanya kompetitor lain, maka Anda mencari modal itu tidak menyelesaikan masalah. Yang harus terjadi adalah Anda meningkatkan metode marketingnya, merubah metode marketingnya, kreatif, inovatif, sehingga kalau kemarin Anda harus menunggu di toko, bisa jadi Anda sekarang harus jemput bola. Iya. Keliling, cari konsumen, Iya. kantor-kantor yang butuh kue, Iya. ibu-ibu PKK ataupun perkumpulan pengajian, Kanvasar. Anda datang koordinatornya dan seterusnya. Anda juga mulai jualan di medsos Iya. dan lain sebagainya. Anda mulai berikan layanan antar jemput dan seterusnya. Atau bisa jadi kemasannya yang di variannya dibikin lebih beragam, Iya, packaging. packagingnya lebih murah, biaya produksinya dibikin lebih murah kalau kemarin kemasannya mahal dan seterusnya. Atau bisa jadi letak outlet Anda tidak lagi strategis seperti kemarin karena ternyata sekarang masa bergerak ke tempat yang lain yang berbeda. Ya. Ya. Dan bisa jadi sekarang juga varian jajanan itu semakin banyak. Tidak hanya donat. Dulu pada masa tertentu bisa jadi donat itu menjadi snack yang sangat mewah ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu muncul berbagai macam jenis jajanan lain yang menjadi kompetitor. Kompetitor Anda bukan hanya donat. Kompetitor Anda itu beragam. Ya. Tahu gejrot pun menjadi kompetitor Anda. Karena ya ujung-ujungnya kan konsumen akan mengatakan kemarin beli donat, sekarang saya beli tahu gejrot. Iya. Nah, bagaimana mempertahankan agar donat menjadi opsi pertama bagi orang yang ingin jajan, bagi orang yang ingin snack untuk rapal, snack untuk belanja ya, dan seterusnya. Sehingga obat itu, resep itu harus sesuai dengan penyakit. Iya. Kalau Anda mencari obat, namun Anda belum tahu apa penyakit Anda, ya penyakit Anda tidak kunjung sembuh. Allah Ta'ala. Masya Allah. Barakallahu Syekh Abdullah seperti itu. Jadi intinya yang saya bisa dapat tadi, modal bukanlah kekurangan modal atau penambahan modal bukanlah satu-satunya solusi dari bisnis yang selalu kita hadapi ya. Metode marketing atau metode dari sisi lain begitu ya. Jemput bola begitu ya, ya Syekh. Barakallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Syekh, bolehkah kami tutup acara ini? Jazakallah khairan atas semua ilmu dan semuanya. Begitu banyak tadi sirah udah diceritakan dan segala macam.
solusi-solusi bisnis. Barakallahu fiik Syekh. Kami tutup ya acaranya ya. Barakallahu. Pemirsa Wesal TV, pemirsa Ar-Rahmah, Kuala Lumpur, alhamdulillah tuntas sudah malam hari ini, panjang dan lebar dan lengkap insyaallah untuk beberapa kasus bersama Syekh Dr. Arifin Badri Hafizullah Ta'ala dipaparkan semuanya, dan semoga kita dipertemukan kembali Allah dengan acara ini di pekan depan insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.